Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal kafirun. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya lah kita masih dapat diberikan kesehatan sampai saat ini. Tak lupa salawat berbingkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Rahayati. Di sini saya sebagai moderator dalam pengerjaan tugas mata kuliah Fisika Kimia Perairan yang bertemakan tentang parameter perairan dengan dosen pengampu Bu Novita MZ, SPI MS. Langsung saja kita masuk ke dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Di antaranya yaitu Lutfi mengenai cahaya, Aldi mengenai suhu, Nadila mengenai kecerahan dan kekeruhan, Aziz mengenai warna, Rizal mengenai konduktivitas, Agus mengenai padatan total terlarut tersuspensi, Gregorianus mengenai salinitas, Ismu mengenai pH dan asiditas, Dini mengenai potensi redoks, Latanza mengenai oksigen terlarut, Ahmad mengenai karbon dioksida, Nida mengenai alkalinitas, Cepridwan mengenai kesadahan, dan yang terakhir yaitu Saudara Ripan mengenai bahan organik. Mari langsung saja kita dengarkan paparan-paparan materi dari beberapa rekan saya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting bagi sumber energi utama bagi ekosistem. Kemudian ada 3 faktor aspek yang penting, yaitu yang pertama kualitas cahaya, intensitas cahaya, dan yang ketiga yaitu lamanya penyinaran. Kemudian di dalam kualitas cahaya ada yang namanya radiasi matahari yang merupakan gelombang elektromagnetik dalam berbagai panjang gelombang, tetapi tidak semua gelombang dapat menembus lapisan atas atmosfer untuk mencapai permukaan, dan umumnya tumbuhan membutuhkan cahaya untuk berfotosintesis. Kemudian intensitas cahaya atau kandungan energi yang sangat bervariasi. Intensitas cahaya terbesar terjadi di daerah tropika, terutama daerah kering. Hanya sedikit cahaya yang direfleksikan oleh awan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suhu. Apa itu arti suhu? Temperatur atau suhu air adalah ukuran tinggi rendahnya panas yang berada di tempat budidaya. Nah, baik kolam karamba maupun karamba jaring apung maupun juga budidaya air payau, ditambak serta budidaya air laut mempunyai kapasitas yang besar untuk menyimpan panas sehingga suhunya relatif konstan dibanding suhu udara. Energi cahaya matahari sebagai besar diserap di lapisan permukaan air. Identitas cahaya matahari semakin ke dalam semakin berkurang. Nah, transfer dalam dari lapisan atas ke bawah tergantung kekuatan pengadukan. Transfer panas dari lapisan atas ke bawah tergantung kekuatan pengadukan oleh angin. Untuk meningkatkan, maka dipasang kincir angin. Semakin tinggi konsentrasi bahan terlarut dalam air, maka akan tinggi penyerapan panasnya. Suhu air mempengaruhi identitas. Semakin tinggi suhu air, identitasnya semakin rendah. Sekian dari saya untuk menjelaskan suhu. Lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu tentang kecerahan kekeruhan. Ya. Di sini saya ingin membahas mengenai kecerahan dan kekeruhan pada air. Kecerahan dan kekeruhan pada air ini sangat berkaitan erat dengan padatan total terlarut dan tersuspensi. Lalu apa itu kecerahan? Kecerahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Lalu apa yang mempengaruhi kecerahan ini? Adalah kejernihan yang sangat ditentukan oleh partikel-partikel terlarut dalam lumpur. Semakin banyak partikel atau bahan organik terlarut, maka kekeruhan akan meningkat. Lalu ada kekeruhan.
Air bisa dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung begitu banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumpur dan juga kotor. Penyebab kekeruhan ini adalah disebabkan oleh adanya bahan organik dan anorganik yang tersuspensi dan terlarut, misalnya lumpur dan juga pasir yang halus. Warna air yang diantara lain ditimbulkan oleh zat-zat koloid berasal dari daun-daun tumbuhan yang terrektram. Selanjutnya, mengapa perlu dilakukan uji kekeruhan air ini? Yaitu untuk mengukur seberapa besar partikel-partikel itu mempengaruhi cahaya yang ditransmisikan melalui air atau bagaimana cahaya itu memantulkan partikel di dalam air. Manfaat lain dari uji kekeruhan ini adalah contohnya dari dalam air minum adalah untuk menghilangkan patogen penyebab penyakit yang ditularkan melalui air minum. Alat apakah yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan? Itu dapat diukur menggunakan suatu alat yang bernama turbidimeter. Turbidimeter adalah suatu metode analisis kuantitatif yang berdasarkan pada pelenturan sinar oleh suspensi zat padam. Di sini saya akan melanjutkan tentang kecerahan, kekeruhan, dan seterusnya warna. Dari warna air, warna dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. Air laut berwarna karena proses alami, baik yang berasal dari proses biologis maupun non-biologis. Produk dari proses biologis dapat berupa humus, gambut, dan lain-lain. Sedangkan produk dari proses non-biologis dapat berupa senyawa kimia yang mengandung unsur Fe, Ni, CO, dan Mn, dan lain-lain. Selain itu, perubahan warna air laut dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menghasilkan limbah berwarna. Air laut dengan tingkat warna tertentu dapat mengurangi proses fotosintesa serta dapat mengganggu kehidupan biota akuatik, terutama plankton dan beberapa jenis bentos. Warna air pada suatu perairan yang kita lihat adalah merupakan satu, berkas cahaya yang dapat diserap dan keluar kembali dari perairan tersebut, dan dua, warna yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang seperti dedaunan maupun plastik dan berupa organisme maupun benda mati. Warna-warni air tersebut seperti warna biru, hijau, kuning, dan warna coklat. Sekian presentasi tentang pewarnaan, proses warna, dan selanjutnya akan diteruskan oleh konduktivitas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konduktivitas. Konduktivitas itu seperti apa sih? Nah, kita lanjut saja dengan penjelasan yang saya akan jelaskan. Konduktivitas ini adalah ukuran dari kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik. Jika suatu benda potensial listrik ditempatkan pada ujung-ujung sebuah konduktor, muatan bergeraknya akan berpindah menghasilkan arus listrik. Nah, konduktivitas ini berkaitan erat dengan padatan terlalu tersuspensi. Mengapa demikian? Seperti halnya amonia pun memiliki konduktivitas tetapi sangat lemah. Jadi amonia ada hubungannya dengan padatan tersuspensi. Contohnya saat seiring waktu
banyaknya pakan yang keluar pada tebaran pada air kolam, maka TDS pun terus bertambah, tentu saja berpengaruh dengan kadar tan dalam air. Seperti halnya TDS itu mineralnya yang terlarut dalam air dan mengandung konduktivitas mineral. Saat proses elektrolis dapat menghasilkan konduktivitas mineralnya, dapat menghilangkan konduktivitas mineralnya sehingga jadi endapan. Setelah jadi endapan barulah proses biologis yang melibatkan probiotik. Maka TDS itu bisa dikatakan sangat erat dengan padatan terlarut tersuspensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang padatan total terlarut dan tersuspensi secara singkat dan akurat. Sebelum kita mulai, apa itu padatan total terlarut? Padatan total terlarut sering disebutnya dengan sebutan yaitu TDS, atau artinya itu T-nya total, D-nya dissolved, dan S-nya adalah solid. Mungkin kita akan bertanya-tanya, apa sih ini? TDS adalah terlarutnya zat padat, baik berupa ion, berupa senyawa, koloid di dalam air. Contohnya itu apa? Contohnya adalah ketika musim hujan. Ketika hujan turun dari langit ke permukaan sungai, air akan keruh. Kenapa? Diakibatkan oleh larutnya partikel tersuspensi di dalam air. Sedangkan ketika musim kemarau, air itu akan terlihat cenderung hijau. Mengapa demikian? Karena gang itu disebabkan oleh adanya gang-gang di dalam air. Konsentrasi kelarutan zat padat ini dalam keadaan normal sangat rendah sehingga tidak kelihatan oleh mata telanjang. Ini menurut Situmorang tahun 2007. Yang kedua adalah padatan total tersuspensi atau yang sering disebut dengan TSS. TSS itu adalah total suspended solid. Total suspended solid. Nah, apa sih ini? Padatan tersuspensi adalah padatan yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut dan tidak langsung mengendap. Terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik terbentuk, sel-sel mikroorganisme dan sebagainya, menurut Nasution tahun 2008. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia paling awal yang heterogen dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan, menurut Tarigan dan Edward tahun 2003. Kita pun harus mengetahui bagaimana cara kita mengukur zat tersuspensi di dalam perairan. Mari kita bahas. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia nomor 066989 tahun 2005, cara menganalisis zat padat tersuspensi menggunakan metode itu kertas saring dengan ukuran 934 AHRF sirkel 90 mm, kemudian disiram dengan aquades, dan dipanaskan di dalam oven selama 1 jam. Setelah itu didinginkan di alat yang dinamakan desitor selama 15 menit. Timbang dengan cepat. Sampah yang tadi kocok merata sebanyak 100 ml dipindahkan dengan menggunakan pipet ke dalam alat penyaring yang sudah ada. Kertas saring di dalamnya dan disaring dengan sistem vakum. Kertas saring diambil dari alat penyaring secara hati-hati, kemudian dikeringkan di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 1 jam, di desikator selama 2 menit dan ditimbang.
Perkenalkan, saya Gregorianus Laburung ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Selain kandungan dalam air, terkadang salinitas juga digunakan sebagai istilah kandungan garam dalam tanah. Seringkali kita membedakan air menjadi dua jenis, yakni air tawar dan air asin. Sebenarnya air tawar juga mengandung kadar garam dalam jumlah tertentu, meskipun sangat rendah atau kurang dari 0,05%. Jika kadar garam terkandung antara 3% hingga 5%, maka disebut dengan air payau atau salin. Sedangkan jika lebih dari 5%, maka dinamakan brine. Faktor penyebab salinitas sebagai berikut. Yang pertama, penguapan. Yang kedua, ada curah hujan. Yang ketiga, ada muara sungai. Air laut adalah air salin yang mengandung garam sekitar 3,5%. Akan tetapi terdapat pula danau atau lautan yang memiliki kadar garam lebih tinggi dibanding air laut secara umum. Misalnya adalah air laut mati yang memiliki kadar garam hingga 30%. Kemudian air laut yang paling asin adalah laut merah karena dipengaruhi suhu dan tingkat penguapan yang tinggi, curah hujan yang rendah dan sedikit menampung aliran air tawar dan air sungai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter kualitas air, yaitu pH. Untuk pH sendiri itu mempunyai ada dua jenis pH, yaitu asam dan basa. pH ini salah satu pendukung sebagai sarana budidaya perikanan sendiri. Karena apa? Karena jika terlalu basa ataupun terlalu asam, itu mengaruh satu perkembangan kepada ikannya sendiri. Yang kedua, itu berpengaruh ke bahkan menyebabkan kematian pada ikan. Nah, ukuran pH berapa yang pantas untuk budidaya atau untuk kehidupan ikan, yaitu adalah 7. Karena apa? Karena 7 itu adalah netral. Dalam PP No 82 tahun 2001 merupakan dijelaskan bahwa parameter pH merupakan parameter kualitas air yang biasanya dipantau dalam industri budidaya perikanan. Istilah pH menggambarkan seberapa asam atau basa suatu zat, mengacu pada jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida yang ada dalam cairan, seperti halnya kolam budidaya atau air untuk budidaya ikan tersebut. Dalam suatu wadah budidaya ataupun kolam, apa yang harus kita lakukan jika pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah? Nah, untuk pemberlakuan air tersebut bisa menggunakan salah satunya adalah daun ketapang sendiri. Nah, untuk daun ketapang sendiri cukup dicuci lalu dibiarkan begitu saja di wadah budidaya perikanan, dan di situ dapat menetralkan suatu pH menjadi netral, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi redoks, yang dimana berdasarkan perkembangannya reaksi redoks dimulai dari pemahaman batasan tradisional, yaitu reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen atau pelepasan hidrogen serta pelepasan elektron. Sedangkan sebaliknya, reaksi redoksi adalah reaksi pelepasan oksigen atau pengikatan hidrogen atau pengikatan elektron. Batasan lain yaitu bahwa reaksi oksidasi adalah reaksi penaikan bilangan oksidasi dan reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Kedua bilangan ini terjadi secara bersamaan serentak, yang dimana artinya spesies yang teroksidasi dan spesies lainnya tereduksi. Oleh karena itu, lebih tepat dinyatakan sebagai reaksi potensi reduksi atau disingkat menjadi potensi redoks.
Salah satu contoh potensi redoks adalah perkaratan pada besi. Alat untuk mengukur potensi redoks adalah ORP, yang dimana ORP adalah alat untuk mengukur potensi oksidasi, reduksi, dan konsentrasi pada suhu bahan kimia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang oksigen terlarut atau DO. Nah, teman-teman, oksigen terlarut merupakan salah satu gas yang ditemukan terlarut pada perairan yang tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan atmosfer. Selanjutnya, semakin tinggi suatu permukaan dari air laut, maka semakin rendah tekanan atmosfer, maka jumlah oksigen yang dihasilkan semakin sedikit. Selanjutnya, sumber oksigen atau DO ini berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer sekitar 35%, dan aktivitas fotosintesis tumbuhan air dan fitoplankton. Difusi oksigen atmosfer ke air terjadi secara langsung pada kondisi air yang stagnan atau diam, dan terjadi karena agitasi massa air akibat adanya gelombang, ombak, dan air terjun. Selanjutnya, kapan oksigen ada? Oksigen minimum atau DO minimum terjadi pada pagi hari. Pagi hari minimum. Pada maksimumnya di sore hari. Dan pada malam hari, fotosintesis terhenti, namun respirasi tetap berjalan. Selanjutnya, kadar oksigen untuk keberlangsungan ikan. Pada angka kurang dari 0,3, semakin sedikit atau jenis ikan yang bertahan pada masa pemaparan singkat. Pada nilai 0,3 sampai 1,0 dapat menyebabkan kematian pada ikan karena masa pemaparannya yang lama. Selanjutnya, pada angka 1,0 sampai 5,0 ikan dapat hidup, tetapi pertumbuhannya terganggu. Nah, pada angka terakhir ini yaitu 0,5, kisaran nilai untuk keberlangsungan organisme akuatik. Selanjutnya, pembahasan mengenai karbon dioksida akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solehudin. Di sini saya akan menjelaskan tentang karbon dioksida ataupun CO2. Karbon dioksida adalah bagian dari atmosfer yang terdiri dari 2 bagian atom dan 1 bagian karbon. Karbon dioksida adalah gas yang kita buang saat bernapas dan digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis. Karbon dioksida ataupun CO2 yaitu gas yang dihasilkan dari metabolisme tubuh yang dialirkan melalui sel darah merah yang kemudian dihantarkan ke paru-paru, yaitu untuk mengatur keasaman pH yang ada di dalam tubuh. Jadi karbon dioksida ini sangat berfungsi ataupun sangat berperan sekali dalam mengatur pernapasan kita. Makanya maupun tubuh kita ataupun hewan ataupun juga tanaman itu membutuhkan yang namanya karbon dioksida karena sebagai alat bantu atau alat pengatur pH keasaman yang ada dalam tubuh kita. Mungkin itu penjelasan secara singkat tentang karbon dioksida ataupun CO2. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkalinitas merupakan penyangga atau buffer perubahan pH dan indikasi kesuburan yang diukur dengan kandungan karbonat. Alkalinitas juga merupakan kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH dan larutan. Alkalinitas mampu menetralkan keasaman dalam air. Secara khusus, alkalinitas sering disebut sebagai besaran yang menunjukkan kapasitas pembufferan dari ion bikarbonat dan tahap tertentu ion karbonat dan hidroksida dalam air. Ketiga ion tersebut dalam air akan bereaksi dengan ion hidrogen
sehingga menurunkan kemasaman dan menaikkan pH. Alkalinitas optimal pada nilai 90 sampai 150 ppm. Ini adalah alkalinitas optimal. Ada juga alkalinitas rendah di atas dengan pengapuran dosis 5 ppm. Dan jenis kapur yang digunakan disesuaikan dengan kondisi pH air, sehingga pengaruh pengapuran tidak membuat pH air tinggi serta disesuaikan dengan keperluan dan fungsinya. Alkalinitas yang tinggi adalah sebagai berikut. Tingkat basa tinggi ditunjukkan oleh pH yang tinggi. Alkalinitas tinggi ditunjukkan dengan kemampuan menerima proton tinggi. Alkalinitas berperan dalam menentukan kemampuan air untuk mendukung pertumbuhan alga dan kehidupan air lainnya. Hal ini dikarenakan alkalinitas berfungsi sebagai reservoir untuk karbon organik. Sehingga alkalinitas diukur sebagai faktor kesuburan air. Saya di sini akan melanjutkan sebuah materi tentang kesedahan. Apa itu kesedahan? Kesedahan adalah tingkatan mineral yang terkandung dalam air. Dengan kandungan mineral yang tinggi disebut kandungan air sedah. Mineral yang terkandung dalam air biasanya berupa ion seperti ion kalsium dan ion magnesium. pH atau derajat kesamaan air. Diketahui bahwa ion kalsium dan magnesium memiliki sifat biasa sehingga air memiliki tingkat kesedahan yang tinggi. Tentu akan membuat air cenderung memiliki sifat pH yang tinggi. Misalnya, sebagian ikan, terutama ikan air tawar, tidak dapat hidup dengan baik di lingkungan yang bersifat biasa. Ikan dapat hidup pada air yang memiliki pH 6,5 atau 7,5. Maka dari itu untuk itu tingkat kesedahan air merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan ikan. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan organik. Apa itu bahan organik? Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, semua bahan yang berasal dari tumbuhan seperti daun, batang, akar, bunga, dan buah. Dan semua bahan yang berasal dari hewan seperti kulit, bulu, daging, dan buah, telur, dan kotoran hewan. Berbeda dengan itu, bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah. Bahan organik tanah adalah semua jenis senyawa organik yang terdapat di dalam tanah, termasuk serasah fraksi, bahan organik ringan, biomasa, mikroorganisme, bahan organik terlarut di dalam air, dan bahan organik yang stabil atau humus. Dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan aquaculture, banyak hal yang harus diperhatikan, mulai dari hal-hal yang bersifat eksternal maupun internal. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah parameter perairan. Semua hal yang bersangkutan dengan hal yang telah disebutkan memiliki kaitan erat dengan semakin maksimalnya tingkat kegiatan aquaculture yang dikelola, dan keberadaan organisme budidaya yang dikelola akan memiliki pertumbuhan, sehingga pengelola akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Maka dapat diambil kesimpulan, kualitas air di perairan tersebut seperti suhu, DO, pH, kecerahan, salinitas, plankton, warna, serta bau itu sangat mempengaruhi kelangsungan hidup organisme yang ada di perairan itu. Dan untuk kadar kualitas air di perairan harus baik dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan aktivitas budidaya. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka keadaan tersebut tergolong dalam keadaan baik, artinya masih dapat mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari kami semua. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih banyak atas kerjasama tim. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.